Pada presentasi kali ini, kita akan membahas hukum Archimedes. Jadi, pernahkah kita merasakan bahwa sebuah benda terasa lebih ringan saat berada di dalam air dibanding ketika diangkat di udara? Hal ini terjadi karena tekanan fluida semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. Tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atas. Akibatnya, ada selisih gaya yang bekerja dari bawah ke atas. Selisih gaya inilah yang disebut gaya apung dan arahnya selalu ke atas. Perhatikan gambar 2.1 yang menunjukkan sebuah benda yang berbentuk silinder yang dibenamkan ke dalam fluida dengan massa rho. Kita akan menghitung besar gaya apung yang bekerja pada silinder tersebut. Bagian atas silinder berada pada kedalaman H1 dan bagian bawah silinder berada pada kedalaman H2. Tekanan pada bagian atas silinder adalah P1 sama dengan P atm, P atmosfer, ditambah Rho G H1. Maka gaya ke bawah pada tutup atas silinder adalah F1 sama dengan P1 kali A. Tekanan pada bawah silinder yaitu P2 sama dengan P atmosfer ditambah Rho G H2. Maka gaya ke atas pada bagian bawah silinder adalah F2 sama dengan P2 kali A. Dengan demikian, gaya apung yang bekerja pada silinder dituliskan sebagai berikut. F apung atau gaya apung sama dengan F2 dikurangi F1 sama dengan Rho kalikan G kalikan A dalam kurung H2 minus H1. Karena A H2 minus H1 sama dengan volume, maka F apung sama dengan Rho GV. Artinya, besar gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Bentuk umum hukum Archimedes. Dari uraian tersebut, hukum Archimedes bisa dirumuskan. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Sehingga F apung sama dengan Rho fluida dikalikan G dikalikan volume yang tercelup, V tercelup. Atau F apung sama dengan M fluida kalikan G. Dengan M fluida adalah massa fluida yang dipindahkan. Nah, sekarang kita mempelajari terapung, tenggelam, dan melayang. Berdasarkan hukum Archimedes, kita bisa menentukan syarat sebuah benda akan terapung, tenggelam, atau melayang di dalam fluida. Perhatikan gambar 2.2 yang menunjukkan sebuah balok kayu yang terapung pada suatu fluida. Terapung itu adalah terjadi jika gaya apung sama dengan berat benda. Kondisi ini berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida atau Rho benda kurang dari Rho fluida. Tenggelam terjadi jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Kondisi ini berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Perhatikan gambar 2.3 yang menunjukkan balok kayu tenggelam, yaitu Rho benda lebih besar daripada Rho fluida. Melayang itu terjadi jika gaya apung sama dengan berat benda, tetapi benda seluruhnya tercelup dalam fluida. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Perhatikan gambar 2.4 yang menunjukkan balok kayu melayang, Rho benda sama dengan Rho fluida. Nah, sekarang ada contoh ya. Contoh 1. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menekan sebuah balok kayu agar tenggelam ke air? Massa balok sama dengan 2 kg, volumenya sama dengan 0,00267 meter kubik, dan massa jenis balok sama dengan 750 kg per meter kubik. Gunakan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Penyelesaiannya, volume balok V itu sama dengan M dibagi Rho benda. M-nya 2, Rho bendanya 750, sehingga V-nya 0,00267 meter kubik. Nah, gaya apung, F apung itu kan sama dengan Rho air dikalikan G dikalikan V, sehingga 1000 dikalikan 9,8 dikalikan 0,00267 sama dengan 26,2 Newton. Nah, itu F apungnya. Nah, contoh 2. Seseorang akan menimbang bongkahan logam. Di udara beratnya 14,7 kg.
Ketika ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 13,4 kg. Tentukan massa jenis logamnya. Nah, selisih berat itu sama dengan gaya apung, sama dengan 1,3 kg. Setara dengan berat air yang dipindahkan. Gunakan rumus ini. Rho benda sama dengan W dibagi W minus W absen dikalikan rho air. Sehingga 14,7 dibagi 14,7 minus 13,4 dikalikan 1000 sama dengan 11.300 kg per meter kubik. Jadi massa jenis logam itu adalah 11.300 kg per meter kubik. Jadi jelas bongkahan tersebut bukan emas murni, karena emas murni massa jenisnya 19.300 kg per meter kubik. Nah, sekarang berat semu. Ketika sebuah benda ditimbang di dalam fluida, beratnya terlihat lebih kecil dibandingkan jika ditimbang di udara. Berat ini dinamakan berat semu atau W absen. W absen sama dengan W dikurangi F apung atau gaya apung. Perhatikan pada soal bongkahan logam tadi. Berat di udaranya 14,7 kg dan berat di dalam airnya 13,4 kg. Maka berat semuanya adalah 13,4 kg karena berkurang sebesar gaya apung. Nah, di mana sih aplikasi hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu dipakai dalam banyak bidang kehidupan, misalnya hidrometer, gambar 2.5, yaitu alat untuk mengukur massa jenis cairan dengan melihat seberapa dalam batangnya terapung. Kemudian kapal laut dapat mengapung walaupun terbuat dari baja karena bentuk lambung kapal membuat volume air yang dipindahkan besar. Jadi bentuk lambung kapalnya. Kemudian kapal selam bisa tenggelam dan naik ke permukaan dengan mengatur jumlah air dan udara di dalam tangki pemberatnya. Kemudian balon udara bisa naik karena panas di dalam balon lebih ringan dibanding udara luar.